Yo bro, balik lagi di channel ini. Jadi ceritanya, kemarin ada subscriber kita, Bang Bro @davidsauki22 yang komen minta bahas 2 alutsista lokal yang lagi rame dibicarain. Katanya, Min, kapan janji bahas pesawat tempur I-22 Sikatan sama drone Wani 23 buatan PT Info Global? Nah, biar nggak PHP, sekarang yo buatin bahasan singkatnya buat lo semua. Jadi siapin kopi dan cemilan. Tapi sebelum kita bahas kedua proyek kebanggaan anak bangsa ini, bisa di-subscribe atau kasih hype buttonnya dulu dong kakak. Let's go! Sebelum masuk ke dalam-dalamnya, kita kenalan dulu sama dapurnya. PT Info Global Teknologi Semesta, asal Surabaya, berdiri sejak 1981. Awalnya mereka fokus di avionik alias sistem elektronik buat pesawat. Jadi kalau lo lihat jet F-5E, Hawk, F-16, bahkan Sukhoi TNI AU, ada sistem komputer misi, multifunction display, weapon control sampai simulator, itu salah satunya hasil karya Info Global. Bedanya sama BUMN kayak PTDI, PAL, atau Pindad, Info Global ini lebih kayak startup teknologi militer. Mereka gesit, kreatif, dan banyak bikin R&D mandiri. Jadi kalau PTDI main di pesawat angkut gede, Pindad main senjata darat, PAL main kapal perang, Info Global fokusnya di avionik, jet ringan, sama drone. Tapi persamaannya, semuanya sama-sama ngejar mimpi kemandirian alutsista nasional. Sejarah dan proses I-22 Sikatan. Masuk ke pesawat dulu bro. Namanya I-22 Sikatan Fighter. Ini konsep jet trainer sekaligus tempur ringan buatan lokal. Pertama kali nongol di Indo Defense, langsung jadi sorotan karena bentuknya futuristik. Info Global udah bikin kokpit mock-up skala penuh sama simulator penerbang, biar bisa dipakai pilot buat latihan. Jadi walaupun belum ada prototipe yang terbang, mereka udah mulai dari basic, desain simulator cockpit demonstrator. Tahap awal ini penting, karena bikin pondasi sistem avionik sama integrasi senjata nanti. Spesifikasi I-22, konsep. Jet trainer atau tempur ringan, direncanakan bawa persenjataan kombinasi, rudal udara-udara jarak pendek, rudal udara darat roket, dan bom pintar. Avionik, multifunction display, HUD, mission komputer, sistem komunikasi secure, panjang sekitar 12,5 meter, wingspan yang sering disebut 7 meter, tinggi sekitar 3,5 meter. Mesin detailnya belum dipublikasikan, tapi targetnya pakai turbofan ringan yang efisien buat training sekaligus cukup kuat buat tempur ringan. Noted bro, mock-up yang dipamerkan bukan versi final. Beberapa elemen bisa berubah kalau nanti masuk ke tahap prototype atau produksi. Jadi ukuran-ukuran itu bisa diperbaharui seiring pengembangan. Intinya, I-22 mau jadi alternatif murah tapi canggih. Cocok dipakai TNI AU buat ngantiin jet lawas kayak Hawk 100-200, sambil bisa juga dipakai negara lain yang butuh pesawat multiperan tapi budget terbatas. Kontroversi I-22. Namanya juga proyek baru, pasti ada drama bro. Jadi beberapa pengamat dari Korea Selatan bilang desain I-22 mirip banget sama KF-21 Boramea, jet tempur yang lagi mereka bikin bareng Indonesia. Timing munculnya I-22 juga pas banget sama keterlibatan Indo di proyek KF-21, jadi tuduhannya jangan-jangan ada desain yang bocor. Dari sisi China malah ada yang bilang mirip sama J-20 Mighty Dragon, pesawat stealth mereka. Tapi pihak Info Global ngegas, bilang inspirasi mereka justru dari Saab Gripen buatan Swedia, bukan Boramea apalagi J-20. Ya kalau kita lihat objektif, desain pesawat tempur modern emang sering mirip. Kenapa? Karena kebutuhan aerodinamika, stealth sama teknologi emang bikin pesawat ke arah yang mirip-mirip. Jadi bisa jadi bukan nyontek, tapi emang tren desainnya ke situ. Jadi itu secara objektif ya. Sejarah dan proses Wani 23. Next kita ke drone. Namanya Wani 23, singkatan dari Wahana Nirawak 2023. Nah ini udah kelihatan wujud aslinya bro. Dipamerin di Indo Defense, drone ini masuk kategori male, medium altitude long endurance, alias drone gede buat patroli udara berjam-jam. Fun fact, tim pengembangnya kecil banget, cuma 5 engineer plus beberapa helper. Gila, dari tim sekecil itu bisa lahirin drone sekelas male. Ini bukti kreativitas anak bangsa bener-bener nggak bisa diremehin. Spesifikasi Wani 23, panjang badan 8,2 meter, rentang sayap 16 meter, berat kosong 630 kg, MTOW 710 kg, mesin 1,5 liter, 4 silinder, turbocharge, pusher propeller 3 bilah, telemetri LOS sampai plus minus 80 km, material sebagian besar lokal dari bodi sampai sistem kendali. Drone ini fungsi utamanya buat ISR, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, tapi potensinya gede banget bro.
Kalau ditambah payload senjata kayak rudal udara ke darat kecil atau bom pintar, bisa jadi UCCAV alias drone tempur. Tapi sampai sekarang belum ketemu bukti resmi bahwa Wani-23 sudah melakukan uji terbang atau flight test lengkap yang dipublikasikan. Semua laporan masih sebatas spesifikasi, prototipe, dan pameran aja. Keunggulan dan fungsi. I-22 Sikatan fleksibel, bisa jadi trainer dan fighter ringan. Murah tapi avionik modern, targetnya ganti jet lawas. Wani-23 drone mail lokal bisa jadi mata-mata udara buat patroli laut, perbatasan sampai operasi militer. Dukungan pemerintah dan update terbaru. Sampai sekarang, belum ada kontrak resmi dari pemerintah buat produksi massal baik I-22 maupun Wani-23. Jadi bisa dibilang masih R&D mandiri Info Global. Tapi pamer di Indo Defense dan diangkat di media nasional, jelas nunjukin ada dukungan moral dan regulasi. Update terbaru per 2025, Wani-23 udah tampil di Indo Defense, makin matang dan siap ditawarkan buat kolaborasi. I-22 masih di tahap demonstrator dan simulator, belum ada prototipe terbang. Harapannya ke depan, pemerintah berani ngasih dana riset lebih gede biar bisa lanjut ke tahap produksi beneran. Jadi bro, perjalanan I-22 Sikatan sama Wani-23 ini ibarat bayi yang lagi belajar jalan. Masih panjang, tapi udah bikin kita bangga. Dari tim kecil dengan dana terbatas, bisa lahirin karya yang gak kalah sama luar negeri. Jadi, sebagai anak bangsa, kita cuma bisa berharap proyek ini nggak berhenti di pameran doang. Semoga ada follow-up, kontrak dana riset, dan dukungan penuh pemerintah. Karena kalau udah masuk jalur produksi dan dipakai TNI, itu bakal jadi lompatan gede buat Indonesia. Jadi, intinya jangan pernah remehin karya lokal. Kalau Korea bisa dengan KF-21, Turki bisa dengan drone Bayraktar, kenapa Indonesia nggak bisa dengan I-22 dan Wani-23? Jadi, kasih apresiasi biar dunia tahu kalau kita juga bisa jadi produsen alutsista kelas dunia. Jangan lupa subscribe, share, like, comment, and peace out. Hobi Laki Channel. Tidak punya hobi, bukan laki.